Selamat pagi, selamat datang di bacaan hari ini, hari Kamis tanggal 28 April tahun 2022. Selamat datang di bacaan harian, bacaan umum untuk semua zodiak. Ambil hanya jika resonate, silakan lihat description box di bawah video ini untuk rangkuman bacaan hari ini. Bulan pada pukul 12 siang waktu Indonesia bagian barat ada di 6 derajat 58 menit Aries. Dan ini kalau kita lihat hari sebelumnya dia masih ada di Pisces dan conjunction dengan banyak planet yang lain dan juga membentuk hubungan yang lain. Jadi kemarin kan bulan Venus, Jupiter dan Neptunus itu conjunction, sementara membuat trine dan sextile dengan South Node dan North Node serta dengan Merkurius. Jadi kalau kemarin itu relatif rame gitu ya, apalagi bulan ketemu Jupiter itu kan dua energi feminin maskulin yang di challenge gitu ya, antara jadi ada daya tarik, daya dorong sama besar, karena daya tariknya karena opposite attraction. Tapi karena opposite attraction begitu bertemu kan beda, jadi nggak dari unsur yang sama persis sehingga ada tabrakan yang kuat kayak gitu. Sebenarnya kan penggambarannya kemarin gitu, dan ternyata ada kaitannya dengan banyak sekali, tidak hanya fisik tapi juga spiritual, komunikasi yang intens, masa lalu, masa kini, maskulin, feminin, ribet banget gitu kalau penggambaran di atas kemarin itu seperti itu. Nah, tanggal 28 itu seperti sudah mereda. Dan kemarin kan energi tersebut muncul, tapi hari ini terlihat yang paling dominan di gambar hanya Jupiter yang membuat sextile dengan Merkurius di Taurus dan Pluto di Capricorn. Tapi itu kan latar belakang bacaan harian. Sementara bulannya sendiri akan melewati Chiron. Jadi kalau saya melihat, jadi situasi yang kemarin walaupun tabrakannya besar, tanda petik ya, tabrakan energinya besar, sempat diomongin dan barangkali juga meningkatkan emosi ya, karena kan ada Pluto dan Merkurius, jadi emosinya muncul tidak hanya dari emosi yang mendalam tapi juga dari komunikasi yang bisa semakin either memperburuk atau memperbaiki. Jadi ada kelompok, ada sebagian yang melihat ini semakin buruk, artinya karena ucapan-ucapan yang tidak bisa dikendalikan ketika emosi mengambil alih semua diskusi, itu kan jadi berat kan, jadi saling cakar gitu ya, saling menyakiti. Tapi kalau energi tadi dibungkus oleh kebijaksanaan dari emosi kita, kemampuan kita mengendalikan emosi, kemudian mengarahkan pada hal yang positif, maka ini kan kayak menjadi membuka peta gitu, membuka peta. Oh, kamu posisinya di sini, saya posisinya di sini. Kita ingin memenangkan ini. Kalau kita ingin memenangkan ini berarti kita harus menguasai. Bayangkan gitu kan, kayak peta perang gitu. Kalau kita mau memenangkan ini, maka kita harus berstrategi. Apa yang harus ditambah, apa yang harus dikurangi, apa yang harus dikompromikan, apa yang diberikan, apa yang ditarik atau direlakan. Seperti itu. Nah, hari ini tuh adalah posisi tersebut. Ketika kita membuka peta, kita melihat posisinya berbeda tetapi menginginkan hal yang sama, maka mau tidak mau kita harus bicara tentang strategi, bagaimana caranya kita bisa sampai ke hal tersebut. Dan ini kan tanggal 28, 29-nya dia kan sudah melewati Chiron, berarti kan ini sekitar malam harinya kayak kita, ya udah kalau gitu di luar semua emosi yang saling bertabrakan, mari kita bersama-sama, jadi kayak kesepakatan bersama, kita pegang tangan gitu ya. Kita tahu kita berbeda, tetapi paling enggak di waktu yang penting ke depan ya, kalau saya ambil praktisnya gitu ya, kita mau lebaran ntar lagi, kita perlu saling memaafkan juga. Kemarin memang buat beberapa kelepasan ngomong
ngomong jelek, tapi gimana juga kan kita saudara, kita pasti ketemu lagi gitu loh. Nggak ada pilihan, kita harus mencari titik tengah gitu. Dan kita orang dewasa nggak bisa lah dalam situasi kayak gini terus menerus, walaupun kadang-kadang buat beberapa itu cuman lip service ya, it's okay gitu loh kan. Kadang-kadang kita mulai dari iya, kadang-kadang kan kita mulai dari pura-pura, tapi kemudian bisa menjadi realita. Jadi kan itu termasuk salah satu terapi sebenarnya, kalau saya belum lihat ini ya, terapi dalam psikologi ketika kita merasa tidak bahagia gitu, dan secara otomatis ya badan kita, otot kita, emosi kita kayak mendukung perasaan tidak bahagia gitu, menjadikan otot kita tense, dan kadang-kadang kalau kita bisa melepaskan tense kita lemah gitu, kayak kurang tenaga, mukanya jatuh gitu ya. Mukanya jatuh itu maksudnya ekspresi wajahnya itu down banget, mulutnya cemberut gitu. Emosinya begitu down. Ada beberapa terapi yang it's okay, apalagi punya alasan banyak untuk tubuh kita dibiarkan berekspresi seperti itu. Kita lawan. Kita manusia, makhluk yang mampu melawan apa yang kita pikir kita harus lakukan sesuatu ya. Sama tadi kayak bikin strategi perang, tapi ini saya ngomongnya ke pribadi gitu. Sekarang lihat ke kaca, kita senyum. Jadi ototnya itu, jadi walaupun emosi kita masih gloomy, masih sedih, otot kita paksakan untuk naik. Kita olahraga, kita senyum, kita lihat ke kaca, kita mempercantik diri. Kita tahu kita sedang pura-pura, but somehow ya, the magic of tubuh kita yang mampu mengobati diri sendiri. Hello, bulan akan lewat Chiron gitu ya nanti malam. Somehow it works. Jadi emosinya naik karena kita olahraga, kita senyum. Tapi bukan dalam arti kayak misalnya, kalau gitu saya kompensasi, saya belanja banyak supaya senyum, terus setelah belanjanya selesai sedih lagi. Bukan yang itu. Kalau yang itu ada unsur self destruktifnya. Enggak, karena kita kan kemudian jadi boros or something. Bukan itu. Kita tetap positif, melakukan hal yang positif, tidak merugikan diri sendiri, tidak merugikan orang lain, but somehow kita punya kendali untuk memastikan kita tetap happy. Jadi itu yang saya maksud, bahwa kadang-kadang kita melawan emosi kita, karena emosi kita memang perlu di-challenge. Enggak cuma logika yang perlu di-challenge, emosi kita juga kita bisa challenge. Kita manusia, kita makhluk yang memiliki kemampuan super, intelektual yang super, dan kemampuan untuk memadukan antara emosi dan intelektual yang begitu canggih. Kalau enggak, evolusi manusia tidak akan sejauh ini, karena kita punya kemampuan tersebut. Itu yang ingin saya sampaikan. Sekarang kita masuk ke Lenormand-nya. Ya, kalau Lenormand-nya mengatakan sebenarnya kita mungkin bisa bersama teman-teman untuk melewati masa ini dan mencari pembelajaran dari apa yang kita lewati. Jadi barangkali memang salah satu penggambaran dari Lenormand ini senyumnya yang dipaksakan. Tadi kan saya contohkan dengan lihat ke kaca dan kita tersenyum. Kadang-kadang kita bisa mengajak teman, tapi pastikan teman yang dimaksud di sini teman yang benar-benar teman, bukan serigala berbulu domba, bukan. Jadi teman yang secara tulus teman, tidak mengambil kesempatan dalam down kita. Karena kalau kita down, kita ketemu teman kita vulnerable. Kita tuh rentan untuk diambil kesempatan oleh banyak orang yang menginginkan energi dari kita. So jangan membuka diri pada saat ini. Jangan. Jadi kalau kita memang butuh orang lain untuk mengendalikan otot kita supaya kita lebih happy, carilah teman yang positif. Tidak membuka kesempatan untuk cerita yang nggak perlu, misalnya seperti itu. Sebentar. Kita lanjutkan dengan 2 kartu dari Spirit Animal. Pertama adalah Antelope Spirit. Life is speeding up. Ini where am I now? Jadi sebenarnya kalau kita merasa dalam, kayaknya sih saya ngerasa 2 bulan terakhir ya, itu kayak kita
lari di tempat ya. Karena memang banyak hal yang kita, kalau penggambarannya adalah semua masih bergerak. Kita pengen melakukan sesuatu, kita ingin mengambil keputusan, kita ingin membuat perubahan, tapi nggak bisa gitu ya. Jadi kayak semuanya itu masih tidak di dalam kendali diri kita, tetapi kendali luar. Yang kita bisa lakukan, yang kita bisa kendalikan hanya emosi yang memastikan bahwa kita tuh tetap di atas air gitu ya, di kepala. Jadi kalau kita ada arus air yang begitu kuat gitu ya, kan kita bisa tenggelam gitu kan. Tenggelam, kalau kita ibaratkan tenggelam kemudian terseret arus dan kita nggak survive gitu ya. Tapi nggak, kita tahu ada arus, kita nggak ngelawan arus, tetapi kita juga memastikan kita tidak berada di posisi yang berbahaya dan kepala kita juga masih di atas. Itu kira-kira kemarin seperti itu. Nah sekarang tuh kayaknya mungkin mudah-mudahan saya juga berharap hal yang sama gitu ya. Mudah-mudahan ke depan life is speeding up, ada yang bisa lebih cepat. Biasanya memang kalau saya secara pribadi sih, pengalaman puasa lebaran itu buat yang kerja itu ada pengaruhnya. Jadi selalu ada yang membuat kinerjanya menurun karena kinerja yang lain sedang meningkat. Tapi biasanya ada sebagian yang kebalikan gitu ya, yang lebih produktif pada saat puasa lebaran, ada yang lebih produktif di luar dari bulan tersebut. Tapi itu kan dari ekonomi, sudut pandang ekonomi, dan ini juga saya sedang bicara ekonomi. Cuman ya kan itu kan sudah kayak jadwal gitu ya, jadwal ya udah kita ikutin aja ya, trust the great mystery, pasti semuanya kebayar kok. Orang ini juga setiap tahun kan begitu ya, jadi artinya kebayar, semua itu pasti kebayar. Kalau kita lihat di sini moon energy exactly ya, ini kartunya jumping. Karena memang belum ada waktunya. Di situ ada fungsi di mana apapun yang kita inginkan itu diberikan di saat yang paling tepat. Kalau kita diberikan sesuatu di saat yang tidak tepat karena kita maksa, itu ada konsekuensi yang besar, yaitu biaya untuk memeliharanya itu menjadi lebih besar. Jadi kalau kita mendapatkan hal yang berharga tetapi di luar kemampuan kita, kita akan kehabisan energi. Kalau kita mendapatkan semua di saat yang tepat, itu kayak berkah. Kalau sebelum waktu itu, jadi berkah itu tidak dilihat sebagai berkah. Itu sering banget terjadi. Ya ini solitude, ini saatnya sendiri. Kalau menurut saya ini adalah ketika kita berada di lingkungan dengan banyak orang terlibat. Justru disitulah saatnya kita untuk mengenali diri sendiri. Karena apa? Karena tadi saya bicara tentang arus ya. Kadang-kadang kita tidak bisa memisahkan mana yang menjadi diri kita, mana yang menjadi arus dari orang tuh mau lari kemana, kita kebawa ke situ, padahal kita nggak butuh ke situ. Intinya seperti itu. Jadi kalau menurut saya, solitude itu menggambarkan sebaiknya kita fokus ke diri sendiri. Kemudian fairy spotting, it's time to go fairy spotting. It said that seeing is believing, but in fact the opposite is true, believing is seeing. Jadi kembali lagi dengan bersendiri itu kan kita lihatnya ke dalam psikologis kita, ke dalam diri kita sendiri, apa yang kita percaya, apa yang kita fokuskan di dalam kehidupan kita. Dan kalau kita fokus pada hal tersebut, di antara banyak stimulus yang ada di luar yang kita nggak bisa filter, nah filternya itu harus kita. Kalau filter kita rusak, kita nggak bisa filter kan, saringan. Kalau misalnya filter kita itu penuh dengan banyak hal, kita nggak bisa menyedot hanya yang penting. Nah, kalau kita tahu persis apa yang kita butuhkan, yang namanya saringan itu kan macam-macam bentuknya, termasuk saringan psikologisnya kita, itu yang saya lihat. Kalau kita dari awal sudah mencari hal yang positif, maka yang kita temukan positif, karena saringan kita hanya mengambil yang positif, something like that. Apapun maksudnya di sini, kayaknya sih somehow ya cerita hari ini adalah bagaimana kita bisa ya menyaring energi yang sangat intens yang tadi saya sudah ceritakan di depan, supaya dia tidak menabrak kita kayak kita ketabrak bus, enggak, tetapi dia menabrak kita seperti angin sepoi-sepoi. It's completely different. Yang satu
itu kita gelagapan dan mungkin ada yang nggak survive. Intinya kan ini kan kita ngomong bukan fisik ya. Ada yang justru membuat kita merasa menghirup udara segar. Karena sebenarnya yang beda adalah saringannya, kitanya sendiri. Kita menempatkan diri di daerah mana? Di tempat yang arusnya besar dan tidak terkendali, atau di tempat yang kita dari awal sudah menempatkan diri di situasi yang aman dan kita menyaring, udah kita berada di ruangan yang ketutup gitu ya. Artinya kita memang udah nyaring, kita udah nggak mau dengerin hal-hal yang negatif lagi. Kalau menurut saya itu kuncinya. Temperance ini kan balancing tadi, banyak yang sedang berlangsung. Ada kaki di tanah, ada kaki di air, ada di belakang ada gunung, ada matahari. So many thing gitu ya, tetapi kita balance ya. Dia pindahkan dari satu ya airnya dari satu cup ke cup lain. Tapi intinya memang kayaknya sih malam ini kan tentang healing ya, karena bulan melewati Chiron exactly. Jadi kita mengendalikan emosi kita, memastikan memfilter semua hanya yang perlu untuk kita, itu bentuk dari healing hari ini. Nah, ini The Hierophant tempatnya ada di tantangan, kayaknya kemarin juga ya, cuman terbalik. Jadi kalau menurut saya memang tantangannya adalah kayak ya kita nggak bisa dong ignore itu, kita nggak bisa dong kayak gini, kita harus begini, kita harus begitu, dan kita stuck di kepala kita ya. Jadi kan intinya sebenarnya bukan kita melakukan atau tidak, tetapi kepala kita berpikir dia harus atau tidak. Barangkali kadang pada akhirnya kita tetap melakukan, tetapi tidak melihatnya sebagai beban. See what I mean? Ya, mudah-mudahan maksud saya adalah kadang-kadang kita itu preokupasi atau kita terlalu mengkhawatirkan bagaimana sesuatu harus dilakukan dengan semua tata caranya, seremoninya, atau apapun, sehingga melupakan core atau tujuan utama dari sesuatu. Kadang-kadang kita let go dan apa yang kita harapkan itu kejadian. Sering nggak merasa begitu? Nah, kira-kira seperti itu hari ini. Jadi kita mengendalikan emosi kita. Kita tidak menuntut banyak hal dari semua orang yang berada di luar kendali kita. But somehow itu kayak turns to, ya maksudnya semua menjadi sesuai dengan keinginan kita. Dan ini sorry, hari ini kan sarannya adalah kita bertahan di situasi yang berat. Jadi kayaknya sih kalau dari penggambaran ini memang situasinya lumayan berat ya. Mudah-mudahan tidak, dibawa happy aja. Ini jelas ya, dibawa happy aja. Jadi situasinya temperance, outcome-nya adalah Three of Cups. Di tengahnya ya, kita melepaskan diri dari semua keharusan yang seperti menelan kita mentah-mentah ke dalam bumi gitu ya, berat banget gitu ya, karena kita punya bumi di pundak kita sampai kita tenggelam ke dalam bumi itu sendiri. Dan yang penting kita bertahan dan be happy, something like that. Kita lihat pesan dari spirit. The key to happiness is to be fully in the present moment. Only in the present moment is happiness possible. Jadi yang paling penting di sini adalah semua kekhawatiran itu datangnya dari antisipasi terhadap apa yang akan datang. Antisipasi terburuk terhadap apa yang akan datang. Kalau antisipasi terburuk itu kita lepaskan, maka kita tidak terbebani. Satu. Yang kedua, kita nggak mungkin bahagia kalau ke penderitaan atau sesuatu yang sebenarnya harusnya sudah selesai masih kita bawa. Jadi sesuatu yang harusnya sudah tidak membuat kita terganggu. Jadi kayak misalnya kalau saya tadi sakit kepala banget. Saya udah minum obat dan saya udah sembuh sebenarnya. Cuman saya masih berpikir tadi saya sakit kepala. Jadi padahal sebenarnya saya udah nggak sakit kepala karena saya sudah melakukan tindakan gitu ya. Ya, in the moment-nya jadi hilang. Nah, kalau misalnya in the moment-nya adalah saya masih sakit kepala, maka saya lakukan tindakan minum obat or something, kayak gitu. Tapi dengan saya segera minum obat, maka saya bisa segera mendapatkan kembali rasa nyaman saya, if you get what I mean.
Oke, saya minta maaf hari ini saya bikin videonya agak struggling. Sorry kalau nggak bisa jadi satu. Dan barangkali kedepannya saya udah mulai agak struggling lagi. Kalau misalnya ada hari saya tidak menampilkan, mungkin saya butuh libur kali ya. Setelah hampir 3 tahun lebih ini saya juga tidak pernah melewatkan. Anyway, doakan supaya saya masih bisa membuat konten untuk harian. Oke, Benita Indra di sini, semoga membantu. Salam hati dan cahaya.